Baik, mari kita lanjutkan kuliah ini dengan membahas edge detection menggunakan Roberts, Prewitt, dan Sobel edge detectors. Nah, seperti yang sudah dilihat, ini adalah Roberts gradient operator yang biasa digunakan untuk melakukan edge detection. Bisa dilihat di sini, dengan menggunakan Roberts gradient operators, kita bisa mendeteksi edge-edge yang bersifat diagonal. Ya, jadi bisa dilihat di sini ada sebuah segitiga diagonal, dapat dengan mudah ya. Di sini kita lihat responsnya cukup tinggi untuk yang bersifat diagonal. Jadi yang ini karena berbentuk diagonal ya, bisa plus 45 derajat, bisa minus 45 derajat. Ya, jadi di sini bisa kita lihat perbedaan responnya. Dan ketika kita gabungkan, bisa kita lihat juga gabungan dari respon menggunakan Roberts gradient operators. Namun yang harus dicermati adalah karena di Roberts gradient operators itu hanya untuk mendeteksi edge-edge yang bersifat diagonal, ya, maka bisa dilihat edge yang berbentuk atau yang bersifat vertikal seperti yang di sini itu tidak bisa terdeteksi dengan baik menggunakan Roberts gradient operators. Nah, ini adalah contoh hasil dari edge detection menggunakan Roberts gradient operators. Bisa kita lihat ya. Nanti kita bisa bandingkan dengan menggunakan gradient operators yang lainnya. Berikutnya adalah Prewitt gradient operators. Nah, di sini bisa kita lihat kita menggunakan kernel yang berukuran 3x3. Ingat bahwa di Roberts gradient operators hanya menggunakan kernel berukuran 2x2, di sini adalah 3x3. Nah, layaknya Roberts ya, di sini Prewitt juga memiliki dua buah kernel ya, bisa dilihat di sini bisa kita asumsikan bahwa Prewitt menggunakan dua buah kernel yang sebenarnya hampir mirip, namun perbedaannya adalah yang satu, yang ini ya, digunakan untuk mendeteksi edge-edge yang bersifat lebih ke horizontal. Ya, yang ini adalah untuk edge-edge yang bersifat lebih ke arah vertikal. Nah, namun pada saat yang sama bisa kita lihat edge-edge yang dideteksi itu sebenarnya juga dua arah walaupun vertikal ataupun horizontal ya. Jadi di sini yang horizontal bersifat horizontal atas atau bawah ya. Nah, yang di sini vertikal yang datangnya dari kiri atau kanan. Ya. Lalu bisa kita juga apresiasi respon dari hasil konvolusi untuk edge detection menggunakan Prewitt gradient operators. Perbedaan yang paling cukup signifikan adalah di sini edge-edge yang bersifat horizontal dan vertikal bisa dengan cukup baik dideteksi, tidak seperti pada saat kita menggunakan Roberts gradient operator. Nah, ini adalah contoh penggunaan Prewitt gradient operator di sebuah citra. Ya, di sini adalah citranya. Ya, ini adalah untuk horizontal, ini adalah untuk vertikal, dan ini adalah kombinasinya dari horizontal dan vertikal. Bisa dilihat nanti sebenarnya untuk Roberts itu sebenarnya edge yang dideteksi hanya sedikit. Jadi di sini bisa kita lihat Prewitt cukup banyak mendeteksi edge-edge yang ada terdapat pada citra. Berikutnya adalah Sobel gradient operators yang bisa kita lihat sebenarnya sangat mirip dengan Prewitt gradient operators. Perbedaannya adalah memberikan weight yang lebih besar untuk horizontal dan vertikalnya. Ya, bisa dilihat bahwa untuk yang horizontal bernilai 2 dan minus 2 di sini. Dan di sini untuk vertikalnya ya bernilai juga 2 minus 2. Untuk yang diagonalnya hanya bernilai minus 1 dan 1. Ya, bisa kita lihat seperti itu. Sama seperti Prewitt juga dibagi dua gradient operatorsnya, yaitu untuk horizontal dan vertikal. Dan hasilnya adalah respon untuk vertikal dan horizontalnya itu lebih
lebih tinggi. Ya, bisa dilihat seperti ini. Dan ini adalah contoh penggunaan Sobel gradient operators terhadap sebuah citra input, ya, di mana nanti kita akan bandingkan respon dari Sobel gradient operators itu lebih banyak dibandingkan Prewitt dan Roberts. Nah, ini adalah perbandingan respon hasil dari Roberts, Prewitt, dan Sobel gradient operators menggunakan input image yang sama. Bisa kita lihat menggunakan Sobel, kita mendeteksi lebih banyak edges pada input image yang kita berikan. Nah, ini adalah contoh lain dari visualisasi penggunaan Sobel Edge Detection, ya, di mana ini adalah original image, ya, karena kita seperti yang sudah dijelaskan ada dua buah gradient operators untuk Sobel. Yang ini adalah magnitude, ya, magnitude untuk yang horizontal. Yang ini adalah untuk yang vertikal. Bisa kita lihat perbedaan responnya seperti apa. Dan ini adalah hasil gabungan antara dari magnitude horizontal dan vertikal. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah hasil respon dari Sobel Edge Detection itu agak noisy. Ya, kita bisa lihat, oke, bricks yang ada pada gedung ini juga dideteksi, tapi pertanyaannya apakah kita ingin mendeteksi bricks yang ada di pada gedung tersebut. Ya, kalau misalkan kita apabila kita tidak menginginkan fine details ikut terdeteksi pada edge detection, contohnya di sini adalah bricks-nya, ya, maka kita bisa melakukan proses smoothing terlebih dahulu sebelum melakukan Sobel edge detection. Di sini, setelah kita melakukan smoothing, kita lakukan edge detection menggunakan Sobel. Yang ini adalah respon untuk saat menggunakan yang horizontal, yang ini adalah untuk vertikal. Ya, bisa kita lihat gabungannya, kita akan menghasilkan edge detection yang lebih bersih, ya, karena pada saat yang sama seperti yang sudah saya jelaskan, saat kita tidak ingin mendapatkan edge detection yang fine detail, kita bisa melakukan smoothing terlebih dahulu. Pada saat yang sama, apabila kita hanya ingin mendapatkan edges yang sangat dominan, ya, kita bisa melakukan proses thresholding terhadap respon dari edge detection sesuai yang kita butuhkan. Contoh di sini, apabila kita ingin mendapatkan garis-garis dominan dari bentuk bergedung ini, ya, dapat dengan mudah kita melakukan thresholding, ya, dan menghasilkan gambar seperti ini, di mana garis-garis dominan gedung sajalah yang dihasilkan dari proses edge detection. Nah, di bagian berikutnya kita akan melihat sebuah teknik yang lebih advance untuk melakukan edge detection yang bernama Kenny Edge Detection.